sama dia itu bisa dibilang hubungan yang nggak sehat gitu. Nggak sehat ini karena ternyata selama ini aku bertahan sama dia itu kita tuh saling menyakiti gitu. Jadi aku tuh nggak nyangka aja gitu bisa bertahan sama dia tuh sampai sekarang gitu. Padahal kayak aku sama dia itu ya banyak bilangnya banyak sakit hatinya gitu. Nah, jadi kamu ini merasa tidak percaya bisa bertahan sejauh ini dalam hubungan yang banyak memberikan sakit dalam hidup kamu gitu. Terkadang aku tuh nggak sadar gitu kalau aku tuh selalu ngebela-belain orang lain, terutama teman aku ngebela-belain dia gitu, tapi dia tuh malah berbalik, bukan ketika aku membutuhkan dia tuh nggak ada, padahal yang sama ini selalu ada buat dia itu aku gitu. Jadi dia lebih mempedulikan orang lain ketimbang aku yang selalu ada untuk dia. Jadi kamu ini merasa kamu tidak dianggap, kehadiran kamu ini tidak dianggap oleh teman kamu sendiri. Aku itu takut kalau misalnya ibu aku tuh ninggalin aku lagi. Terlebih dulu ibu sama papa itu pernah bercerai gitu. Tapi akhirnya mereka bersatu kembali. Tapi sebelumnya dari rasa aku pernah ditinggalin sama ibu itu tuh membekas sampai sekarang. Jadi ada kekhawatiran tersendiri di hati aku tuh kalau ibu tuh suatu saat bakal ninggalin aku lagi. Terlebih aku melihat papa yang kurang menghargai ibu. Ya, jadi kamu ini merasa overthinking dan khawatir akan kehilangan ataupun kehilangan seorang ibu ataupun ditinggalkan oleh seorang ibu. Aku kadang heran gitu sama ibu aku gitu. Dia itu benar-benar berjuang mati-matian buat anaknya gitu. Kayak dibilangnya kayak kaki jadi kepala jadi kaki gitu. Tapi yang bikin saya heran itu terkadang ketika dia marah, dia itu nggak bisa sekali ngontrol perkataannya gitu. Jadi perkataan itu banyak yang menyakiti hati saya gitu. Jadi saya tuh bingung, saya sayang sama ibu saya, tapi dia juga sering gitu nyakitin saya tuh kayak ngeluarin kata-kata yang menurut saya nggak pantas gitu oleh seorang ibu diucapkan kepada anaknya. Ya, jadi kamu ini merasa heran, merasa bingung terhadap sikap ibu kamu yang seolah menyakiti ataupun menyakiti tanpa sebab gitu, seperti itu. Ya, contohnya dari mana? Itu kan? Itu deh. Seharusnya jangan menyakiti tanpa sebab. Udah marah soalnya kan ada sebabnya. Satu kali lagi. Jadi aku tuh heran gitu sama mama gitu. Mama itu berjuang mati-matian banget buat anak-anaknya gitu, buat kesuksesan anak-anaknya. Tapi ketika anaknya berbuat salah, baik itu hal sepele atau serius, dia tuh marahnya tuh kayak yang benar-benar marah banget sampai nggak kontrol kata-katanya gitu. Dah perkataannya tuh menurut aku tuh perkataan yang kasar, yang kayak nggak pantas lah oleh seorang ibu gitu disebut kayak dikeluarin ke anak-anaknya gitu. Yang benar-benar jadi bikin anaknya tuh bisa dibilang kena mental banget gitu. Jadi kamu ini merasa bingung, merasa heran terhadap sikap ibu kamu yang mudah marah gitu ya? Iya. Aku tuh ngerasa kok aku tuh nggak punya tempat pulang gitu. Terlebih kayak kondisi di rumah aku yang tidak nyaman, terus kayak hubungan aku dengan keluarga, kayak dengan keluarga dengan orang tua aku gitu, terlebih juga kurang yang intens dan kurang deket. Terus aku tuh jadi kayak misalnya ketika aku ingin berkeluh kesah, aku ingin bercerita tentang apa yang terjadi dalam hidup aku, atau misalkan aku sedang mengalami hal-hal yang berat, itu tuh nggak ada gitu. Jadi aku kayak menahan apapun itu, menahan sendiri tuh, lebih banyak dipendam daripada dikeluarkan. Nah, jadi kamu ini merasa kamu belum menemukan sosok seseorang yang tepat untuk bisa menjadi rumah, untuk bisa menjadi tempat pulang, untuk bisa mencurahkan segala keluh kesah yang kamu rasakan. Iya. Nah, dari permasalahan tersebut, hasil akhir yang seperti apa yang ingin kamu capai? Jadi aku pengen banget kayak membuka diri aku, dan ketika aku tuh dikelilingi oleh orang-orang yang seperti orang-orang baik semua, tapi aku tuh pengen menghilangkan rasa aku untuk berharap bahwa mereka tuh bisa menjadikan tempat aku untuk pulang gitu. Jadi kayak ya udah, aku yang penting aku nyaman dengan lingkungan aku, tapi tempat berkeluh kesahku mungkin ya karena berserah diri lah misalnya sama Allah aja gitu, nggak usah berharap sama manusia. Nah, jadi hasil akhirnya itu kamu dapat menerima siapa saja yang hadir dalam hidup kamu
Yang penting kamu bisa merasa nyaman dengan mereka. Iya. Aku itu menjalani hubungan yang bisa disebut hubungan relationship sama seseorang gitu ya, dan aku tuh emang merasa gitu, pas aku belajar ternyata hubungan aku dengan itu disebut hubungan tidak sehat gitu. Tapi di satu sisi aku itu beneran sayang, bener-bener sayang sama dia, aku takut kehilangan dia. Tapi di sisi lainnya ternyata tanpa aku sadari aku tuh banyak lukanya gitu, jadi hati aku tuh terluka oleh dia gitu. Jadi kamu ini merasa berada di hubungan yang tidak sehat, merasa sudah sering disakiti sama dia, namun kamu masih memiliki rasa sayang dengan pasangan kamu. Nah, dari hubungan atau permasalahan tersebut, hasil akhir yang seperti apa yang ingin kamu capai? Apakah kamu akan tetap mempertahankan hubungan tersebut, atau malah sebaliknya kamu ingin meninggalkan atau keluar dari hubungan tersebut? Mungkin saat ini saat ini aku mungkin dibilang untuk keluar dari hubungan itu kayak tidak mungkin, karena aku tidak ingin mengenal orang baru gitu. Terus aku ada harapan bahwa aku tuh ingin gitu mempertahankan hubungan ini, tapi aku juga pengen dia tuh menjadi seseorang yang lebih bukan memahami gitu, bukan aku aja yang memahami dia, tapi dia juga bisa memahami aku gitu. Jadi kamu ini masih ingin mempertahankan, namun dengan sikap dia yang lebih sayang, lebih peduli dengan kamu, ataupun bisa disimpulkan dengan versi terbaik diri pasangan kamu. Iya. Dulu aku tuh bisa bilang sebagai korban bullying ya, aku tuh bener-bener diejek kayak karena fisik aku yang gendut gitu tak. Karena dari kejadian itu berpengaruh besar gitu dalam hidup aku sampai sekarang, kayak aku tuh selalu pikir jangan sampai aku gendut, aku tuh nggak boleh berat badan aku tuh jangan sampai naik, aku dibatasi makan pola makan aku kayak jarang makan, pernah yang makan tengah malam, bahkan pernah gitu karena misalnya mungkin karena aktivitas juga aku sampai nggak makan seharian, dan kayak ada waktu makan itu cuma malam nih, lebih baik aku nggak makan nahan lapar gitu daripada aku harus makan tengah malam karena aku takut gendut gitu. Jadi itu tuh bikin diri aku gitu, bikin badan aku tuh kayak gampang sakit banget gitu. Jadi kamu ini merasa kurang percaya diri untuk bisa berpenampilan, dan kamu juga kurang menikmati hidup ya, karena kamu membatasi segala aktivitas ataupun pola makan. Nah, dari permasalahan tersebut, hasil akhir seperti apa yang ingin kamu capai atau mungkin kamu ubah? Aku tuh pengen bisa lebih menerima diri aku sendiri, aku pengen lebih bisa mencintai diri aku sendiri dan tidak memperdulikan gitu omongan ejekan atau omongan orang lain yang negatif tentang aku. Kayak selagi daripada sekarang aku harus mendengarkan mereka tapi aku sakit gitu ya, jadi kayak ya udah aku pengen lebih mencintai diri aku sendiri aja, mau aku gendut kayak mau aku kurus kayak ya ini diri aku loh, kalau misalnya mereka nggak suka ya udah bodo amat, pengen banget kayak gitu. Tapi sampai sekarang tuh sulit untuk melakukan hal seperti itu gitu. Nah, jadi hasil akhirnya kamu ingin bisa lebih percaya diri dalam melakukan aktivitas ataupun melakukan segala hal yang kamu sukai tanpa mempedulikan orang lain. Dan ada terkadang gitu aku kayak gak sadar karena sikap aku yang terlalu friendly gitu sama orang lain, terlebih terhadap lawan jenis. Jadi banyak orang yang bisa sebut mereka tuh terbawa perasaan karena sikap aku yang terlalu friendly, dan itu tuh mengharuskan diri aku kayak aku dihantui rasa kayak aku tuh harus tanggung jawab nih, kayak orang itu tuh udah baper sama aku tuh harus kayak gimana gitu. Dan sering aku bilang disebutnya bisa disebut lah kayak sering ngeghosting gitu, karena mungkin aku tidak merespon perasaan mereka, karena yang aku ya aku cuman emang aku orang kayak gini, aku tuh berteman baik gitu, tapi mereka malah nyaman gitu, kayak soal nyaman karena sikap aku yang friendly. Jadi kamu ini merasa bersalah karena sikap kamu yang terlalu friendly, sehingga banyak teman-teman lawan jenis, teman-teman laki-laki yang terbawa perasaan oleh sikap friendly kamu. Nah, dan untuk hasil akhirnya kamu ingin seperti apa? Aku ingin menghilangkan menghilangkan rasa kayak mengurangi sikap friendly aku gitu. Jadi nggak semua orang aku tuh friendly sama semua orang gitu. Jadi kayak apalagi ke lawan jenis gitu. Pengen agak lebih disebutnya menutup diri mungkin ya. Karena aku nggak mau gitu kayak harus bertanggung jawab gitu karena mereka itu baper lah istilahnya karena sikap friendly aku ini. Jadi kamu ini ingin membatasi sikap friendly kamu karena kamu tidak mau dihantui rasa tanggung jawab terhadap mereka yang mungkin sudah terbawa perasaan oleh sikap friendly kamu. Iya.
Dan untuk apa yang aku rasakan sekarang gitu ya, aku tuh takut tidak bisa mengakhiri apa yang aku mulai, terlebih dalam kategori seperti sekarang gitu. Aku tuh nggak kayak ragu aja sama diri aku yakin gak sih, kayak mampu gak sih aku bisa tamat kuliah ini sampai tepat waktu. Terlebih aku kan kuliah gitu di kontrak hasilnya karena beasiswa ya, dan harus diwajibkan untuk tepat waktu, dan aku tuh takut gitu aku tidak sesuai dengan yang diharuskan gitu. Jadinya tuh kayak kebayang gini, capek-capek aku tuh udah sampai semester akhir, ternyata kayak ada satu hal yang kayak mengharuskan aku nazubillah kayak mau aku 1 tahun lagi gitu, dan aku sampai yang aku bayangkan aku bakal kelimpungan dalam mencari biaya gitu, kayak 1 tahun terakhir itu mau seperti apa gitu. Jadinya ya aku ragu aja kalau aku bisa menyelesaikan apa yang telah aku mulai. Jadi kamu ini merasa kurang optimis terhadap diri kamu bahwa kamu bisa mengakhiri sesuatu yang sudah kamu mulai. Nah, dari permasalahan tersebut, hasil akhir seperti apa yang ingin kamu capai? Aku pengen lebih meyakinkan diri aku sendiri bahwa aku tuh bisa gitu, aku tuh pasti bisa untuk membereskan ini semua tepat waktu, menyelesaikan kuliah ini tepat waktu gitu. Dan ingin kayak positif aja gitu, kayak enjoy menjalaninya, gak terlalu banyak khawatir atau gelisah. Nah, jadi hasil akhirnya kamu ingin bisa lebih yakin terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu bisa melakukan, bisa mengakhiri dengan baik segala sesuatu yang kamu mulai. Iya.